Dan nih, nah ini terutama finance nih. Citadel, Jane Street atau Susquehanna International Group, mereka dikenal sebagai market makers terbaik di dunia. Apa yang bikin mereka berbeda dengan mayoritas dan di saat mereka masuk dan keluar pasar? Yang bikin mereka berbeda itu udah pasti satu adalah SDM-nya. Iya. Jadi mereka itu hiring the best and the brightest in the world. Jadi kalau kalian cari orang-orang paling pintar dari MIT, dari Harvard, Stanford, itu bisa diambil sama mereka. Yang pertama. Yes. Kenapa mereka cari high frequency trading? Karena orang-orang super pintar ini pengen cari duit dengan cara yang paling cepat biasanya. Jadi mereka itu diambil dulu sama mereka sebelum NASA itu ngambil, SpaceX itu ngambil. Biasa orang-orang tuh yang paling pintar tuh yang matematika murni itu ke Jane Street atau Susquehanna. Jadi jawabannya mereka ketemu formula yang lebih efisien. Kalau lu tanya gue gimana cara mereka kerja, jawabannya pasti kita nggak bisa jawab karena kita nggak kerja di sana. Dan mereka itu ketika ada yang, jadi misalnya gini, waktu itu ada PM dari, gue baca di Bloomberg, ada PM dari Susquehanna diambil sama JP Morgan atau Goldman Sachs, akhirnya dituntut. Okay. Karena dia katanya bawa style proprietary tradingnya keluar. Karena itu menurut mereka sangat sekretif dan sangat rahasia. Jadi waktu itu mereka ngeksploitasi market di India bro. Dan itu dibawa keluar, orangnya dibajak terus dibawa keluar. Itu jadi kayak court settlement $1 billion itu. Jadi jawabannya mereka melakukan semuanya, ya mereka reiterasi terus. Gimana kalau menurut lu? Ya mereka juga dari segi modal ya, likuiditasnya juga yang paling gede. Iya, paling karena besar, selalu kayak kita ngomong, ya orang yang ngisi inefisiensi di market, ya itu selalu modalnya soal limited ya, itu. punya klip juga ya, punya peluru juga yang harus dipakai ya all the time, every single time. Buat kita ngomong ya nadain atau di volumenya ya, volume TradFi itu jauh lebih gede daripada kripto. Ya. Kalau kita ngomong di sini ya kayak Wintermute itu kalau dibandingin mereka itu kecil banget bro. Betul. Likuiditasnya mereka 1:1000 mungkin. Nah mungkin kemarin tanya ya, contoh cara kerja mereka itu gimana? Mereka ada dua yang kayak Bro Kakak bilang tadi, bisa ngambilin yang namanya inefisiensi di market. Jadi mereka bisa di market maker ngisi. Mereka juga bisa ngambil inefisiensi ketika ada slippage di market. Jadi contohnya gimana? Ya, arbitrage. Arbitrage. Jadi misalnya di exchange kuning nih. Exchange kuning ada yang market sell $60 million. Cuma $60 million. Itu Bitcoin price-nya akan turun karena itu akan kemakan semua. Jadi dia misal market sell, dia ngambil gede, ya kan? Ada seller dari luar yang bukan mereka. Ketika itu harga Bitcoin-nya turun 2%, di exchange kuningnya itu turunnya bisa lebih jauh, bro. 3,5 karena di market sell-nya di exchange yang kuning. Yang kuning harus nampung. Nah, mereka akan buru-buru. Misalnya mereka punya di exchange hitam USDT. Mereka akan buru-buru transfer ke exchange kuning ini USDT-nya untuk beliin Bitcoin yang lebih murah. Yes. Tapi mereka kan lihat nih levelnya. Apakah harga Bitcoin-nya itu akan tetap stay di situ atau kalau turun lagi mereka ngambil. Tapi kalau misalnya dia 3,5 di sini dan di global 2%, mereka ambil pas turun 3,5, mereka beli banyak biar balik lagi. Iya. Nah, itu langsung keluar lagi mereka, selesai. Tapi itu harus pakai $100 juta. Ini ya, kita cari ya di suatu exchange yang lebih murah dari yang lain, jual sebelah. Betul. Gampangnya paling gitu. Tapi biasa mereka bikin sendiri, penurunannya mereka bikin sendiri. Dulu juga waktu awal-awal ya ketika kayak Bitcoin marketnya baru mengglobal, kan dulu juga SBF itu dia sama. Ya, Bitcoin dari Jepang dijual ke US. Betul. Yang mana di Jepang tuh Bitcoinnya lebih murah. Oh, Korea. Iya. Dan dia sampai setiap bulan ya, itu enggak seminggu sekali ya sampai $1 juta USD profitnya. Yes. Jadi dia nge-arbitrage ya Bitcoin dari luar US dimasukin ke dalam US. Dulu nama exchange Koreanya apa ya itu ya namanya? Udah berubah ya namanya waktu itu. Apa ya namanya? Bukan yang paling gede, dia exchange kedua ketiga, kayaknya namanya udah berubah, D depannya gue lupa. Namanya sampai disebut nama style trade-nya adalah Kimchi Premium, makanya gue ingat itu Korea. Iya. Karena namanya Kimchi Premium, jadi bukan di update, D depannya gue lupa. Kayaknya ganti nama sekarang. Jadi dia bukan arbitrage dari update, ya. Jadi itu yang dilakukan sama Alameda bro, jadi bukan FTX sendiri, tapi Alamedanya dia melakukan seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan seperti itu arbitrage? Jawaban bisa, tapi kecil kalau kalian main di liquidity Indonesia. Ya plus juga sekarang kan marketnya udah nggak seenak dulu bro ya. Karena marketnya Bitcoin udah sangat global ya, liquidity di mana. Kalau Bitcoinnya di mana aja udah hampir sama. Betul. Dan kuning, biru, hitam udah sama harganya. Dan ini kalian market maker nonton ini bisa tahu, market making itu nggak segampang yang kalian kira. Jadi ketika kita salah ngitung, rugi itu juga dimakan sama yang sebelah. Gitu. Jadi harus sangat hati-hati. Jadi yang dilakukan sama exchange lokal di belakang juga. Jadi misalnya exchange lokal yang A, B, dan C, mereka saling arbing di belakang. Jadi exchange lokal tuh punya tim arbitrage mungkin 10-15 orang, mereka arbing di belakang. Ya ini, makanya lu nggak bisa tanya nih kalau kalian investor kripto, dia nggak paham. Ya. Contoh ya, waktu itu misalnya yang sekarang jadi partner kita bro, Bro Yudo waktu itu toko kripto itu sempat keluarin pair yang baru bro, antara BIDR ke IDR-nya, transisi BIDR ke IDR itu gue yang nge-arb. Jadi gue hantam sampai turun dia 0,998, 0,987. Jadi bisa di-arbing seperti itu. Yes. Kalau lu nggak main ya style begitu?
Kalau dia directional? Nggak pernah dulu ya, tapi DEX. Oh, lumayan DEX. Jadi ya beberapa yang meme coin nge-up ya dari DEX yang mana baru di listing ke beberapa. Ya, cuman balik lagi skalanya nggak bisa gede. Ya, jadi kalau ada yang pernah ingat, demandnya juga nggak banyak. orang market yang mantau waktu zaman transisi BIDR ke IDR itu slip patch dia, itu gue yang bikin. Iya. Karena selalu bro ya di hampir ya di setiap exchange Ya. ya. Ini harganya beda-beda nih. Nah, Betul. contoh lah ya, kita kalau pakai CoinGecko ya kita lihat nih di sini Shiba Inu ya. Terus kita ganti dulu bahasanya ya. Nah, kita lihat di bagian kanannya market. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, price dari setiap exchange itu beda-beda. Nah, betul. Ini ada yang 0, sekian 1269. Atasnya 0, ya 127. Nah, ini kan ada beda harga ya. Di bawahnya lagi 126. Dan di situ spreadnya berbeda. Dan Yes. kalau misalnya kalian jadi market maker itu fee-nya 0 biasanya. Ya, Jadi kalian kerjasama misalnya kalian VIP 9 gitu, itu bisa minta fee-nya 0. benar. Jadi lu bisa minta exchange fee-nya 0. Ya paling gampang ya simpelnya ya arbitrage tuh kalian dapetin ya dari exchange yang ini murah terus kalian silang ke exchange yang harga lebih mahal dan buat ngisi ya order di sana ya. Ya, tapi biasanya itu di automated ya, nggak mungkin Iya. kalian kayak pakai manual, jadi dibuatin algo dulu. Dan kadang baru juga di-trade. di blok transaksinya. Oh bisa, Iya. iya, bisa di blok. Jadi kalau misalnya contoh lu mau selling harga 60 juta Bitcoin, misalnya 60 juta dolar Bitcoin ya, Iya. itu pasti Bitcoin turun 1%. Stay Karena nggak gitu ada, kan ya? iya, itu pasti Bitcoin turun Yes. 1%. Kenapa bisa turun 1%? Karena exchange nanti ada yang nalangin barang gitu. Jadi Iya. ketika itu terjadi baru lu hantam balik. Cuman kalau misalnya itu lu move-nya dilihat orang atau Iya. diprediksi sama orang, lu kena gampar sama Jane Street sama Sainsbury Hana. Jadi itu kenapa sekarang gue udah nggak main lagi karena sulit sekali. Even kita nggak bisa sekarang kan bro. Udah dulu tuh market maker nggak sebanyak sekarang. Dulu Jane Street belum ke kripto, ya kan? Jane Street belum ke kripto Iya. dulu. Dulu tuh cuma ada Alameda, Wintermute, Amber Group. Tapi Yes. Amber Group tuh udah berubah sejak yang foundernya meninggal ya. Iya. Amber Group nggak banyak. Jadi saingan dulu nggak banyak. Sekarang Citadel udah ikut-ikutan bro. Ya. Jadi kripto tuh udah sulit lah. Saturated. Untuk saturated. Jadi play yang menurut kita paling visible adalah karena menurut kita market kripto tuh masih tidak efisien secara pemain globalnya. Jadi kayak koin-koin yang baru listing itu biasanya nggak efisien. Jadi itu yang kita ambilin efisiensinya untuk melakukan directional trade, ya. Ya. Kira-kira gitu. Nah, terlalu teknis ya. Paham nggak mereka barusan? Ya gitulah intinya ya. Oke, kita ke pertanyaan yang lain. Semoga terjawab pertanyaan cara kerjanya gimana. Nah, coba next time lu suruh influencer kripto live jawab kayak gitu. Kenapa? Karena mereka nggak punya duit. Arbi nggak pernah. Kenal market maker enggak. Iya. Hobinya cuma nyoli sama scrolling coin market cap ya gimana. Sama Bikin nyontek duit. gitu. Sama nyontek habis itu. Ya dapat dimengerti, mantap. Wah, ini pertanyaan bagus nih. Apa itu? William Pratama, mending mining atau buy Bitcoin? Nah, ini pertanyaan luar biasa nih. Iya. Jawabannya tinggal di mana? Itu kayaknya bisa dibantu dicari nggak bro? Ada kayak grafik yang kayak harga Bitcoin untuk per listriknya di yang negara. Oh. Di mana itu ya? Ada datanya itu. Aduh, nama tools sampai lupa, kebanyakan tools di kepala gua. Nanti coba dicari dulu lah, sama bro kakak. Jadi mining Bitcoin tuh lu tergantung lu di mana. Jadi kalau lu mining di Rusia bro, itu lu bisa dapat harga Bitcoin setengah dengan listriknya. Tapi ini kita ngomong tarikan listrik industri ya. Dan ini bocorannya sebenarnya di Indonesia bisa lebih murah bro. Kalau lu tarik dapat listrik dari industri. Lu kalau beli dari PLN listrik yang dari industri, tapi lu pakai S21 Antminer Bitmain yang paling baru, itu lu bisa reach efisiensi. Iya, asal nggak nyolong ya bro. Asal jangan nyolong ya listrik ya lu ya, sembarang lu. Karena ada kasus juga ya di sini. Iya, kalau gua nggak salah Indonesia tuh 7 sen ya, per KWH-nya 7 sen. Jadi Iya. nah ada ya itu dia, benar itu dia. Household electricity. Nah, itu dia. Jadi ini untuk mining satu Bitcoin, tapi ini yang tahun lama ya. Ya, tapi kalian dapat lah gambarannya. Kalau yang hijau itu lebih murah tuh. Jadi lu kalau di Rusia, di Cina, makanya Cina waktu itu banyak banget yang ngambil kesempatan ini. Nah, tapi pertanyaannya ini mungkin di duit berapa? Lebih tepatnya pertanyaan ini di uang berapa? Kalau lu ngomong uang 10 miliar ya gue bisa ngomong beli lebih efisien. Iya. Lu butuh menurut gue minimal 500 miliar sampai 1 triliun cash untuk beli Antminernya doang. Ya. Belum beli listriknya sama belum operasionalnya. Jadi kalau duit lu belum 500 miliar sampai 1 triliun itu lu nggak efisien untuk mining. Karena ini yang kita debatkan berdua juga bro ya. Yes. Kita waktu itu 2 tahun lalu sempat udah cari tempat untuk bikin listriknya sendiri bahkan. Tapi problemnya dengan Indonesia listrik itu harus dijual lagi
ke PLN baru balik ke kita. Kalau sistemnya itu boleh kayak di Rusia bro, itu kita pasti udah bikin. Jadi kita tutup sungai jadi bendungan, kita bikin miningnya di bawah situ. Ya. Itu akan lebih efisien dengan mungkin sekitar 250 miliar bikin bendungan kecil mini hydro bro. Ya. Itu bisa mining Bitcoin dengan cara yang efisien. Tapi di Indo agak sulit untuk main seperti itu ya bro. Yes. Lebih mending kalau di Indo lu beli langsung tapi kawasan listrik industri. Tapi ada yang lebih enak kalau misalnya teman-teman yang main pabrik. Misalnya teman-teman punya ini bocoran nih buat pengusaha-pengusaha besar ya. Lu punya pabrik ayam lah, yang pakai listriknya besar gitu, atau pemotongan ayam, atau mungkin lu punya apapun lah industri bro. Di situ kan lu kan emang udah beli listrik industri kan. Nah itu lu kalau ada listrik yang sisa yang lu tidak pakai untuk lu punya peternakan atau segala macam, itu bisa lu bikin mining Bitcoin itu efisien sekali nanti. Jadi lu tinggal taruh rak aja Bitmain, lu pakai fan lu taruh cooler yang kayak air yang fan terus depannya yang ada air itu bisa efisien. Ya. Jadi jawabannya kalau lu punya kawasan industri dan lu memang udah experience di bidang mungkin manufacturing, ini bisa jadi pembelian dengan gue bilang tadi 500 miliar tuh lu bisa dapat titik efisiennya menurut gua. Yes. Gimana kalau menurut lu bro? Mending mining atau beli? Ya teman-teman harus paham ya. Sekarang kita lihat langsung dari supply-nya Bitcoin ya. Ya. Berapa sih sisa Bitcoin yang bisa ya ini juga edukasi buat teman-teman semuanya ya. Jadi maksimum supply atau jumlah Bitcoin yang akan pernah ada di dunia ini itu hanya 21 juta. Betul. Sekarang itu udah 19,8 juta. Jadi kalau teman-teman do the math, hanya sisa 1,2 juta Bitcoin lagi yang akan ditambang sampai 2040 bro. Yes. Dan setelah itu udah nggak ada Bitcoin yang ditambang, tapi mereka dapat Bitcoin dari validasi reward ya. Yeah. Ketika dia memvalidasi setiap transaksi yang ada. Dan jawabannya industri mining itu akan tetap ada. Karena kalau nggak ada yang mining ya Bitcoin nggak bisa jalan. Betul. Nggak ada yang verifikasi transaksi nanti. Jadi kalau kita saling menggunakan networknya Bitcoin, ya itu pasti kita dapat reward. Ya. Yaitu berupa Bitcoinnya. Karena kan saya ngirim 1 Bitcoin ke Bro Timothy. Ya. Sampainya di Bro Timothy itu nggak 1, tapi 0,9999 Betul. 1 gitu ya. Jadi tergantung itu networknya. sisanya ya 0,00001-nya buat ke si penambang yang memvalidasi transaksinya. Jadi teman-teman harus paham ya di sini konsepnya bagaimana Bitcoin ini bekerja ya. Jangan sampai banyak nih yang hanya FOMO tapi dia nggak ngerti tuh basic. Ya. Betul. Dan efisiensi atau enggak yaitu secara teknis ya itu selalu ada cara ngitungnya. Ya. Ya. Problemnya di beberapa negara yaitu adalah masalah listriknya yang terlalu mahal ya, atau harus ya ada ya pihak dan instansinya yang kayak jadi pihak ketiganya. Yang penting ya teman-teman harus pakai listrik sendiri karena banyak bro kasus sekarang ya. Mining Bitcoin kayak listriknya ngambil. Betul. Jangan gitu. Banyak juga di luar juga banyak. Oh, di luar banyak. Sampai tiba-tiba satu kota blackout tuh. Ya. Karena listriknya diambil semuanya. Iya, jangan begitulah. Kalau mau kalian ciptakan energi sendiri. Kalau misalnya kalian ya di negara yang tidak ada, misalnya nggak ada, let's say nggak ada PLN-nya, kalian bisa bikin pakai panel surya atau lu bisa bikin pakai hydro, cari yang efisien, bikin energinya, lalu lu bikin mining Bitcoin di sana itu efisien banget. Ya. Tapi di sini nggak bisa. Kalau udah bisa, gue udah pasti udah gue tutup semua jadi bendungan. Ya, benar. Udah pasti gue tutup.